Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Akuntansi Syariah 6A yang beranggotakan Nurul Devi Zakia, Ahmad Musodik, dan Oktavia Diah Indriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar. Berikut paparan dari kami. Di sini saya Nurul Devi Zakia akan menjelaskan tentang bentuk efisiensi pasar dan definisi pasar. Yang pertama ada bentuk efisiensi pasar. Bentuk-bentuk efisiensi pasar ini terdiri dari dua macam, yakni efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar secara informasi ini terdiri dari tiga. Yang pertama, ada efisiensi pasar bentuk lemah. Pada efisiensi pasar bentuk lemah ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang saling bersangkutan. Yang kedua, ada efisiensi pasar bentuk kuat. Efisiensi pasar bentuk kuat ini merupakan bentuk pasar efisien yang paling ketat karena harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Informasi dalam bentuk efisiensi kuat ini hanya diketahui beberapa pihak saja, seperti manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditur. Selanjutnya, ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Dalam hal ini, harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Selain itu, harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. Bentuk efisiensi pasar yang kedua yakni efisiensi pasar secara keputusan. Menurut Fama, efisiensi pasar secara keputusan ini hampir sama dengan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Bedanya, jika efisiensi pasar setengah kuat hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yakni ketersediaan informasi. Sedangkan efisiensi pasar secara keputusan ini terdiri dari dua faktor, yakni ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Ketersediaan informasi ini digunakan untuk informasi yang perlu diolah lebih lanjut, yang dimana hasilnya akan menjaminkan suatu pasar tersebut telah efisien atau belum. Selanjutnya, ada kecanggihan pelaku pasar. Kecanggihan pelaku pasar ini digunakan untuk mengolah informasi guna pengambilan suatu keputusan. Misalnya, informasi tentang merger suatu perusahaan. Penjelasan yang kedua yakni tentang definisi efisiensi pasar. Yang pertama ada definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Dalam hal ini, pasar efisien adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsik. Maksudnya, pasar dikatakan efisien jika harga atas nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua ada definisi efisiensi pasar berdasar akurasi dari ekspektasi harga. Dalam hal ini, pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Hal ini menekankan pada dua aspek, yakni fully reflect dan information available. Yang ketiga ada definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Dalam hal ini, Beaver mendefinisikan efisiensi pasar sebagai berikut, yakni pasar dapat dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Yang terakhir ada definisi efisiensi pasar berdasarkan pada proses dinamik. Dalam hal ini dikatakan pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. Jadi, dalam konsep efisiensi pasar ini membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi-informasi tersebut serta sejauh mana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Ahmad Musodik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar efisien dan pasar tidak efisien.
Yang pertama yaitu pasar efisien. Jadi di dalam pasar efisien terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Nah, pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu investor adalah penerima harga atau price takers. Yang berarti bahwa investor sebagai pelaku pasar. Investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyaknya investor yang menentukan demand dan supply. Yang kedua yaitu informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut lebih murah dan relatif lebih hemat. Yang ketiga yaitu informasi yang dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan lainnya. Yang keempat yaitu informasi bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, sehingga mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Yang kedua yaitu pasar tidak efisien. Berkaitan dengan pasar tidak efisien, ada hal-hal yang menjadikan pasar menjadi tidak efisien. Kita dapat mengetahuinya, pasar itu dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Jadi hanya sekelompok kecil pelaku pasar, misalkan di situ ada investor yang kecil, sehingganya dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua yaitu harga dari informasi itu mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya. Terdapat suatu informasi yang sama. Nah, kondisi seperti ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata, sehingga ada sebagian pelaku pasar yang dapat menerima informasi secara penuh dan tepat waktu. Ada juga sebagian yang menerima informasi dengan terlambat, dan ada juga yang berkemungkinan tidak menerima informasi sama sekali. Nah, kemungkinan lain dari kondisi ini adalah pemilik informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasinya, hanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Itu dapat diprediksi, akan terjadi hal seperti ini, jadi dapat diprediksi oleh pelaku pasar, sehingganya bisa dilakukan strategi. Yang keempat yaitu investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Nah, untuk pasar yang tidak efisien masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas karena mereka mempunyai kemampuan yang sangat terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima. Nah, karena mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan-keputusan yang salah yang mengakibatkan sekuritas bersangkutan dihindari secara tidak tepat. Ini hal-hal ataupun kondisi-kondisi yang terjadi yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Yang selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar.
dalam pengujian efisiensi pasar dibagi menjadi 3 kategori, yang mana dapat dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasar, yaitu yang pertama pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan return, yang kedua yaitu studi peristiwa, dan yang ketiga yaitu pengujian informasi privat. Kita bahas yang pertama yaitu pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan return, yaitu seberapa kuat sih informasi masa lalu yang dapat memprediksi return masa depan. Nah, dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian statistik dan pengujian menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis. Dalam pengujian tersebut terdapat beberapa pengujian, yaitu yang pertama pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan harga sekuritas. Nah, pengujian statistik yang banyak dilakukan atau yang banyak digunakan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau bisa menggunakan regresi linear. Yang kemudian pengujian run dan pengujian siklikal. Yang kedua yaitu pengujian secara aturan perdagangan teknis. Nah, untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Jika memang pola yang seperti ini terjadi, maka investor dapat melakukan strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, salah satu strategi yaitu memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini, yaitu strategi aturan saringan. Yang kedua yaitu studi peristiwa. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, studi peristiwa ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, di dalam studi peristiwa terdapat hal-hal yang berkaitan dengan studi peristiwa. Yang pertama yaitu pemecahan saham. Nah, apa sih pemecahan saham itu? Pemecahan saham adalah memecah selembar saham menjadi jumlah lembar saham. Misalkan satu lembar saham dipecah menjadi berapa lembar saham. Yang kedua yaitu penawaran perdana. Penawaran perdana adalah perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham. Contohnya misal perusahaan A menawarkan sahamnya ke pasar saham. Nah, berarti mereka telah melakukan penawaran perdana. Yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Nah, di sini Miller dan Modigliani menunjukkan bahwa dividen sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan nilai dari perusahaan. Yang ketiga yang terakhir yaitu informasi akuntansi. Nah, nilai pasar dari perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari aliran-aliran kas yang ada. Selain arus kas, informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh pasar. Yang ketiga yaitu pengujian informasi privat. Nah, pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisiensi bentuk kuat. Nah, di dalam pengujian informasi privat terdapat permasalahan dalam pengujian efisiensi pasar bentuk kuat.
Permasalahannya adalah informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung, tidak dapat ditinjau secara langsung, tidak dapat dilihat secara langsung. Ada hal-hal yang berkaitan dengan pengujian informasi bentuk kuat atau informasi privat. Yang pertama yaitu insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemen, direksi atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat. Yang kedua yaitu return dari reksadana. Nah, reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk unit penyertaan, yang mana tujuannya dari reksadana adalah untuk meminimumkan risiko tidak sistematis dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengenai anomali pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anomali yaitu ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal. Jones mendefinisikan anomali pasar atau market anomaly sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Menurut Levy, di dalam teori keuangan dikenal setidaknya 4 macam anomali pasar, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Berikut penjelasan mengenai anomali pasar. Yang pertama, size effect adalah anomali perusahaan yang diungkapkan oleh Barnes yang menunjukkan bahwa kelebihan return perusahaan yang memiliki size lebih kecil justru cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan size yang lebih besar. Kemudian, market to book effect yang merupakan anomali di mana saham yang memiliki market to book yang tinggi cenderung memiliki tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan saham yang memiliki market to book value rendah. Kemudian, price to earning ratio effect, yaitu anomali yang menunjukkan bahwa saham dengan price to earning ratio rendah justru memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan saham dengan price to earning ratio tinggi. Hal ini berlawanan dengan teori pasar efisien, sebab mestinya tidak ada hubungan antara rasio price to earning dengan return. Kemudian, seasonal effect, yaitu anomali yang terkait dengan waktu-waktu perdagangan pasar yang terjadi pada pasar modal dan dapat berupa anomali seperti berikut. A. January effect, yaitu anomali yang menunjukkan bahwa return di bulan Januari ditemukan cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan lain. Hal ini lebih besar terjadi pada perusahaan kecil dan pada 5 hari pertama perdagangan di awal bulan. B. Holiday effect, yaitu adanya kecenderungan bahwa return saham pada satu hari menjelang libur dan return saham sehari setelah libur lebih tinggi jika dibandingkan pada hari biasa. C. Intraday effect, yaitu adanya perbedaan return saham pada suatu jam perdagangan tertentu pada hari yang sama. D. The day of the week effect, yaitu perbedaan hari perdagangan yang berpengaruh terhadap pola return saham dalam sepekan. Kasus yang bisa terjadi pada jenis anomali ini adalah Monday effect dan weekend effect. E. Turn of the month effect, anomali yang terjadi di mana tingkat pengembalian pada awal bulan selalu lebih tinggi atau positif jika dibandingkan pengembalian akhir bulan yang bisa negatif. Jika terjadi pada masa sekitar pergantian tahun, maka disebut pula turn of the year effect. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf, dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada room chat pada Google Classroom yang telah tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.